Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang penabur, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, Tuhan akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, dan berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Para saudara dan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, kapan Tuhan menganugerahkan karunia untuk kita bisa melihat dan mengetahui rahasia-rahasia yang orang lain tidak dengan begitu gampang mengetahui dan memahami. Kepada titik inilah kita bisa memaknai kembali ketika dalam khotbah kemarin kita diajak untuk belajar dari Maria Magdalena agar perlu menoleh ke belakang untuk melihat dan menemukan Tuhan saat pandangan kita tampak hampa dan menemukan kekosongan. Kita mungkin sering membaca dan mendengar kitab suci, tetapi susah kita menangkap. Kita membaca seperti hampa, tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Bisa saja kita berdalih, toh untuk memahami dan menjelaskan kitab suci bukan urusan kita, urusan ahli. Tetapi rasanya tidak juga. Maka kita perlu kembali menoleh ke belakang. Kita sudah diberikan karunia oleh Tuhan untuk mengerti dan memahami kitab suci, dan mengerti dan memahami hidup kalau kita betul memakai karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu pada saat kita dibaptis. Bapak Ibu masih ingat kalau bayi dibaptis, maka ada sebuah doa di mana
dia dibuka mulut dan telinganya untuk mendengar sabda Allah. Imam menjamah mulut, menjamah telinga dengan kata-kata ephata, terbukalah agar mulut dan telingamu bisa mendengar dan memahami sabda Allah. Demikian juga setiap kali kita mendengarkan Injil, kita selalu membuat tanda salib di dahi, salib di mulut, salib di hati, supaya kekuatan Allah sendirilah yang menjiwai pikiran, menjiwai hati dan juga mulut kita untuk mewartakan, untuk mampu menemukan rahasia-rahasia sabda yang memang orang di luar kita atau yang tidak dipermandikan tidak bisa dengan begitu gampang menangkap dan mengerti. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika kepada murid-muridnya dalam Injil dia berbicara, kamu itu diberi karunia untuk mengerti dan memahami rahasia-rahasia yang orang lain tidak begitu gampang mengertinya. Itulah sebabnya kenapa saya menyampaikan dalam bentuk perumpamaan, karena memang walaupun mereka mendengar, mereka tidak paham, walaupun mereka membaca, mereka tidak tahu. Tapi kamu yang sudah diberi karunia khusus, kamu akan gampang mengerti dan memahami rahasia-rahasia dan misteri-misteri kehidupan. Dan Roh Kuduslah yang membantu kita untuk mengerti dan memahami. Bahkan jangankan untuk mengerti dan memahami kitab suci, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa dengan kata-kata yang tak dapat kita ucapkan ketika kita tak berdaya. Itu juga dicatat di dalam kitab suci. Kalau tidak saya salah ini bacaan yang kita dengar waktu ini, kita bisa tanggal 13 di Gua. Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa kita susah menangkap untuk mengerti dan memahami rahasia dan misteri kerajaan Allah dan kehidupan kita sendiri? Karena kita sudah menebalkan hati dan pikiran dengan urusan-urusan dunia. Kita kurang mengasah hati dan pikiran untuk menangkap suara-suara Allah. Ketika telinga terus dipakai untuk mendengar musik dengan earphone atau headphone di telinga, ketika hati sudah penuh sesak dengan banyak masalah-masalah perasaan, kapan kita membukanya untuk sabda Tuhan? Ketika kita sudah ditawarkan dengan banyak entah drakor, entah film apa atau game apapun, kapan kita punya waktu untuk merenungkan sedikit sabda Tuhan? Maka ketika kita sudah tidak mampu mengerti lagi, itu karena kita sudah membentengi hati dan pikiran dengan banyak urusan dunia yang membuat kita juga lalu tidak mengerti misteri-misteri hidup kita sendiri. Perlu kita menoleh ke belakang untuk melihat dan menemukan kembali Tuhan selalu mengikuti kita. Inilah alasan kenapa dalam bacaan pertama melalui Nabi Yesaya, Tuhan menitip pesan kepada umat Israel di Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, aku mengenang kasih mereka waktu mereka masih muda, aku mengenang cinta mereka waktu masih pengantin, tapi sekarang kok tidak ada lagi. Mari kita mengenang masa-masa indah yang lalu. Perlu menoleh untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan begitu hebat dalam hidup dan perjuangan kita, persis seperti yang dilakukan kepada Maria Magdalena. Ketika menatap kubur kosong, ia menoleh. Ketika ia menoleh, Yesus menyapanya dari belakang, Maria. Lalu dia tahu itu adalah Tuhan. Kita perlu menoleh. Dan saat ini saya mengajak kita untuk menoleh ke belakang, ke 1000 hari yang lalu, ketika kita harus ditinggalkan oleh anak adik Angel. Tentu susah kita mengerti dan memahami, kok anak yang baru bertumbuh dengan semangatnya untuk hidup harus cepat mati karena kanker, sebuah penyakit yang tidak mudah harus ditanggung dan dipikul oleh seorang anak sekecil Angel masih SMP. Kita tentu susah untuk mengerti dan memahami. Sama persis dengan ketika beberapa minggu lalu saya harus memberikan minyak suci kepada seorang bayi yang baru berumur 6 bulan dan sudah terkena lever, badannya sudah kuning semua. Jujur, begitu dia pulang saya menangis. Kok bisa ya anak sekecil ini harus menderita sakit yang berat?
Saya tidak tahu lagi bagaimana perkembangannya, tapi belum ada berita, semoga sudah sehat. Tapi hanya mau menunjukkan bahwa kita tidak tahu Tuhan mau apa dengan semuanya ini. Tapi kita akan mengerti dan memahami kalau kita betul membacanya dalam terang sabda Tuhan. Karena Tuhan pasti punya rencana tersendiri untuk apapun yang kita alami. Kita akan lalu tidak bisa menerima kenyataan kalau kita tidak membiarkan Tuhan ikut dilibatkan dalam apapun bentuk persoalan hidup. Persoalan hidup menjadi masalah terbesar kalau kita tidak pernah melihatnya dalam kacamata Tuhan. Apa rencana dan kehendak terindah Tuhan bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, memaknai kita mengenang 1000 hari meninggalnya anak Angel, kita perlu melihat bersama Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana yang indah di balik semuanya ini. Setidak-tidaknya yang paling praktis, kita tentu tidak mau anak Angel terus hidup dalam penderitaan yang panjang dengan kanker, dengan usia masih muda. Dan itu Tuhan tahu, maka keputusan terbaik biarkan ia ambil kembali untuk dia lebih cepat berbahagia hidup di surga, lalu menjadi pendoa untuk orang tua, adik, keluarga, dan kita semua yang ditinggalkan di dunia ini. Karena toh, kata seorang filsuf Gabriel Marcel, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, karena badan boleh mati, tetapi cinta takkan pernah mati. Semoga Tuhan memberkati.